Inilah beberapa hal yang istimewa dari tombak-tombak yang ada di Nusantara. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tombak ya. Tapi ini warongkonya bentuk tokat ya. Nah, kalau ngomong tentang tombak, ternyata masih banyak teman-teman istilahnya menganggap tombak itu adalah kayak pusaka nomor 2 ya. Memang di dalam kenyataannya memang seringkali keris yang lebih istilahnya diutamakan sebagai piandel ya. Tapi apakah memang tombak selalu jadi senjata? Nanti akan kita bahas ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, jadi ini salah satu contoh tombak saya ya, yang pakai warongko tongkat ya. Kepalanya kayak belut ya, ada bilang ular kayak gitu ya. Nah, memang kalau kita ngomong masalah tombak, terutama dalam sejarahnya, misalnya di era-era kuno ya, anggap kayak manusia purba ya. Jadi tombak itu adalah alat untuk berburu ya, untuk mencari makan ya. Dan dalam perkembangannya nanti tombak akan menjadi sebuah senjata perang ya. Dan itu hampir di seluruh belahan dunia itu tombak itu salah satu senjata perang yang cukup efektif ya di medan tempur itu ya, karena memang punya landian yang panjang itu ya. Jadi selain pedang dan panah gitu ya. Nah, kalau di Nusantara sendiri, terutama di Jawa untuk tombak, jadi selain sebagai senjata itu ternyata itu banyak yang dibuat sebagai pusaka ya. Jadi kalau teman-teman bandingkan dengan di luar, istilah luar negeri, nanti teman-teman akan tahu ya, kalau di Nusantara terutama di Jawa sendiri itu untuk tombak sendiri itu bahkan namanya itu ada banyak ya, atau kita nyebutnya dapur ya, bahkan dibuat dengan pamor ya, jadi diberi bahan pamor, jadi bukan sekedar kayak bikin pedang atau tombak yang untuk perang itu ya. Dan walaupun ini tanpa pamor, ini kelengan ya, tapi dengan ukuran seperti ini dan sangat bagus seperti ini memang kemungkinan sejak awal memang ini dibuat sebagai fungsi pusaka juga ya, selain mungkin senjata juga bisa ya. Dan ini kalau teman-teman lihat, ini dari era Mataram Senopaten ya, walaupun sekilas kayak Mojopahit ya, banyak yang menanggung ini Mojopahit, tapi nanti kalau teman-teman lihat detail terutama bagian cor-coran dan metuk, ini lebih ke era Mataram ya, tepatnya Mataram Senopaten ya. Nah, kembali lagi ya, jadi untuk tombak sendiri kalau di Nusantara itu banyak yang juga menjadi pusaka ya, bahkan di Keraton Jogja salah satu pusaka utama yang kalau istilahnya acara jamasan itu ya, yang suro itu ya, itu salah satu yang pertama kali dicuci di jamas itu adalah tombak Kiai Ageng Pleret ya. Jadi mah di Jawa ada banyak pusaka-pusaka yang legend ya, bahkan menjadi sebuah pusaka daerah ya. Jadi kalau yang terkenal di legendnya selain tombak Kiai Pleret, ada tombak Baru Gliting gitu ya. Di Tulungagung ada tombak Kiai Upas. Kalau di Bangkalan itu ada tombak Kiai Nenggolo dan tombak Kiai Alugoro ya. Kalau Madura secara umum ada yang namanya tombak Kiai Poleng, itu juga sangat populer ya. Dan itu tombak-tombak yang sangat legend ya. Dan kalau teman-teman sering menemukan tombak itu di warongkoi kayak scan ya. Jadi warongko yang simple kayak pisau gitu ya, kecil, atau bahkan disembunyikan di tongkat seperti ini ya. Karena itu memang memiliki fungsi pusaka ya. Jadi lebih diutamakan sebagai pusaka daripada senjata ya. Kalau tombak yang senjata memang umumnya itu kayak pedang gitu ya. Jadi kayak bikin perkakas itu ya, kalau yang untuk perang ya. Yang murni untuk perang ya. Tapi kalau untuk yang pusaka biasanya tempa lipat, sama kayak membuat keris ya, kayak membuat keris ya. Nah, jadi mungkin itu saja ya sekilas tentang tombak ya. Jadi kalau di Jawa sendiri atau di Nusantara sendiri itu ada beberapa tombak yang memang sejak awal dibuat sebagai pusaka ya. Terutama di Madura itu banyak sekali pusaka yang bentuknya tombak. Bahkan kadang-kadang tombak itu nilainya lebih tinggi daripada keris ya. Anggap itu dari era yang sama dengan materi bahan yang sama, itu biasanya tombak dinilai lebih tinggi. Nah, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Mungguh ugreng ngawurip, uripe lantri prakara, wirya arta triwinasis, kalamun kongsi sepi, saka wilangan tetelu, telas tilasing jalma, aji godhong jati aking.
Adapun pedoman hidup, hidupnya dengan 3 perkara, jabatan atau kedudukan, uang, yang ketiga pandai. Kalau sampai tidak memiliki dari ketiga hal itu, habislah jejak sebagai manusia, seharga daun jati kering.